Shalom, selamat berkudapa dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Dalam Titus pasal yang kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-8, saya akan bacakan dalam Alkitab berbahasa Manado. Titus 2, ayat 7 dan 8 berkata begini, "Ko ngana Titus, ngana musija baking tu betul, supaya ngana boleh jadi contoh for dorang. Ngana mesti jujur, deng mengajar deng sungguh-sungguh. Waktu mengajar, ngana mesti bijaksana pilih tu kata-kata yang tepat, supaya orang nyanak mau kritik pangana. Deng begitu, tu orang-orang yang jama lawang tu ajaran yang betul, mau jadi malu sendiri. Lantaran dorang nyandak mau dapa tu hal-hal yang besae tentang torang, for dorang mau cerita akan." Ketika Titus ditempatkan di Pulau Kreta, maka jemaat di sana belum mengalami pembaharuan total. Paulus bilang pada Titus pada pasal 1 ayat yang ke-12, ini kehidupan orang-orang di Pulau Kreta mayoritas. Dia bilang begini, di antara tu orang-orang Kreta, ada tu orang penabi yang pernah ada bilang begini, memang orang-orang Kreta pangbadusta, sama dengan binatang buas, rakus dan pangmalas. Aduh, kira-kira bagaimana ya perasaan Titus mau melayani di lingkungan di mana orang-orang itu disebut pangbadusta. Mau frandel tuh kelakuan badusta tidak gampang. Sebab sifat pangbadusta itu so natural bagi orang-orang yang di luar Kristus. Sedang orang-orang yang di dalam Kristus saja sifat pangbadusta masih ada. Nah, sebab itu Paulus menasihati Titus karena mesti diteladan. Jadi contoh, for apa? For dorang mulia ngana kelakuan anak muda tapi memiliki karakter Kristus. Titus mesti bertindak jujur, melayani dengan sungguh-sungguh, kom bijaksana mau pilih tu kata-kata mau bercerita dengan dorang, supaya dorang tidak dapat lubang, supaya dorang tidak dapat tu Titus pe kelemahan maupun Paulus pe kelemahan, for dorang mau kritik, for dorang mau fitnah. No, bayangkan jo, latar belakang jemaat itu memiliki karakter pambadusta. No, kalau orang pambadusta itu susah mau berubah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mau ubah, itu orang tidak bisa berubah. Lalu dikatakan pangganas. Itu pangganas berarti pangmarah, mudah mengancam, mudah pukul orang, mudah bereaksi negatif. Apalagi dikatakan binatang buas. Waduh, kalau DP kelakuan rupa binatang buas, berarti binatang buas kan ada kasih sayang. Dia terkam siapa saja. Lalu dikatakan rakus, itu gergantang tubir, nak ingat orang lain, kumpang malas. Aduh, kira-kira bagaimana Titus orang muda menghadapi situasi lingkungan jemaat yang masih perlu dibina, perlu dididik, perlu diajar. Jadi Paulus ingin pertama-tama itu kelakuan dari Titus, perkataan dari Titus, teladan dari Titus. Dia harus jadi contoh. Dan untuk jadi contoh dia mesti belajar betul-betul pada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bertutur kata. Bagaimana Tuhan bersikap dengan kelakuan-kelakuan orang Farisi, orang Saduki, orang ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, yang juga mirip-mirip dengan orang-orang Kreta. Cuma beda saja dorang orang beragama. Orang Kreta mungkin masih menyembah dewa. Tetapi kelakuan yang kasar, kelakuan yang keras, kelakuan yang selalu mau mencari kelemahan orang,
Titus yang muda harus berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Tapi apa boleh buat? Sudah memberi diri dalam pelayanan, mesti buat apa boleh. Dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang memanggil dia, yang mempercayakan pekerjaan pelayanan ini, pasti akan memberikan kesanggupan, pasti akan memberikan kemampuan, pasti akan memberikan hikmat bijaksana, sehingga Titus mampu memenangkan mereka. Nah, sebab itu Paulus bilang kata-kata pun itu perlu bijaksana. Ada banyak orang kata-katanya tidak bijak. Ada banyak orang begitu tersinggung langsung mengeluarkan kata-kata caci maki, kata-kata memaki, kata-kata sumpah serapah, kata-kata mengutuk. Titus diajak bagaimana dia dapat mengendalikan diri dan bagaimana mengendalikan mereka-mereka yang liar, mereka-mereka yang hidup tafuraga, mereka-mereka yang hidup di luar kasih Kristus. Titus kerja berat, tapi dengan satu keyakinan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan hikmat bijaksana, Tuhan pasti akan memperlengkapi dengan Roh Kudus, sehingga Titus akan berhasil dalam pelayanan pengembalaan di sana. Dan memang Titus berhasil. Ya, kepada kita juga, kita diajar, warga jemaat, mari hati-hati dengan bertutur kata, mari hati-hati berperilaku, mari hati-hati juga termasuk makan. Di pesta-pesta kita diundang makan, hati-hati jangan orang nilai kita rakus. Begitu juga jangan sampai ada selisih, kita jadi seperti binatang buas yang saling menerkam, sehingga kehilangan nilai-nilai cinta kasih Kristus, sehingga orang tidak terbaca kita ini memiliki Kristus. Padahal Paulus mengatakan pada jemaat Korintus bahwa kita ini sebagai surat-surat terbuka tentang Tuhan Yesus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita, kehidupan kita, cara beraktivitas kita, mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Sebab itu marilah, baik kita sebagai pelayan di jemaat, maupun kita sebagai warga jemaat, kita tetap datang pada Tuhan Yesus, dan kita meminta Roh Kudus akan menolong supaya pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus tentang kasih sorgawi akan memenuhi hati pikiran kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen sejati yang berbuah-buah kebaikan, berbuah-buah kebenaran, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.